Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Misteri Sunyi Mencekam, kembali lagi kami hadir menjumpai Anda. Seperti biasa kami akan menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik. Dan kali ini kami masih akan melanjutkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Petualangan Jeliteng Bocil-Bocil Ajaib Part 5. Aisyah yang memang tadi malam cemberut kini sudah tersenyum lagi setelah mendapat penjelasan dari abahnya bahwa dia hanya dijahilin oleh Jeliteng. Apalagi kini dia, Jeliteng, membawa anak-anak yang memang luar biasa bakatnya. Hingga Aisyah sering mengajak mereka berdua bercanda, terutama si Ayu, untuk digendongnya. Dan Nisa lebih banyak ngupil memandang si Ayu dalam gendongan Aisyah. Dan tiba-tiba bisikan gaib Gusidik kepada Jeliteng mengatakan, "Itu anakmu." Hingga Jeliteng tercengang sambil menatap lekat-lekat kepada Gusidik, seakan tak percaya pada bisikan gaib dari Gusidik. Dan Aisyah pun mendengar bisikan dari abahnya yang ditujukan kepada Jeliteng. Hingga mereka bertiga saling pandang yang disambut senyum oleh Gusidik sambil menggandeng Nisa masuk dalam rumah. Entah apa maksudnya. Kini tampaklah perubahan raut mimik wajah dari Aisyah yang tadinya mengajak bercanda jenaka Ayu. Kini terdiam sambil memandangi si Ayu cayaning ati lekat-lekat, seakan ingin mendapat jawaban sendiri dari bocah itu. Kini hanyalah ketenangan dan hening Gusidik, Nisa dan Gusoleh ada di halaman belakang rumah. Entah apa yang mereka perbuat pada Nisa hingga tak terdengar suaranya. Sedangkan di teras depan, Aisyah, Jeliteng, dan Ayu juga terdiam hening, sening suara angin yang berhembus mengajak daun-daun di pelataran sedikit menari-nari. Dalam benak mereka bertanya-tanya tentang kebenaran si Ayu cayaning ati. Aisyah tak menduga bahwa Jeliteng sudah memiliki anak tanpa menikah dahulu. Ada apakah ini? Mungkin itulah yang menjadi pertanyaan Aisyah hari ini. Sedang Jeliteng terus bergolak dalam pikirannya antara percaya dan tidak bahwa si Ayu adalah anaknya sendiri yang memang waktu itu dia tidak sadar terkena pelet sepasang dukun di tanah Dewata dan terselamatkan oleh neneknya Kinanti, yaitu nenek Niluh. Jeliteng dan Kinanti hanya berdua di tempat tersebut dalam keadaan terpengaruh pelet ampuh, sedangkan Kinanti sangat amat mencintai Jeliteng pada waktu itu. Apapun bisa terjadi yang menyebabkan lahirnya I Gusti Ayu cayaning ati ke dunia ini. Tak terasa senja telah menghampiri setelah makan bersama diliputi kecanggungan antara Aisyah dan Jeliteng yang tak lepas dari tatapan abah, paman, dan Nisa yang berusaha mencairkan suasana untuk kembali ceria. Ayu masih melekat pada mama barunya yang memang lagi makan banyak dalam suapan Aisyah. Dan pada akhirnya Jeliteng pun membawa kedua anaknya pulang karena memang sudah sore menuju malam. Setelah Jeliteng pulang, Aisyah menyeret abahnya untuk masuk ke dalam untuk membicarakan sesuatu yang mungkin sangat penting. Rupanya Aisyah meminta pertimbangan kepada abahnya untuk sebuah rencana mengakhiri pertunangan yang dia jalani selama ini. Entah setan apa yang mempengaruhinya hingga dia meminta pertimbangan kepada abahnya untuk membatalkan pertunangan itu yang sebentar lagi menuju jenjang pernikahan, menunggu kelulusan sang tunangan dari Kairo. Tak tahu pasti ada apa di benak Aisyah, padahal sebelum-sebelumnya tak ada niatan untuk membatalkan pertunangan itu. Apa dengan adanya bocah-bocah ajaib yang menjadi momongan sejeliteng, ataukah si Ayu cayaning ati sebagai darah daging Jeliteng yang baru diketahui Gusidik setelah pengaruh buruk pada diri Ayu atau disebut dengan sebutan pengiwo. Dalam bahasa Bali dapat dikeluarkan oleh Aisyah dan abahnya. Entahlah, biar menjadi rahasia hati dari pribadi sosok Aisyah yang cantik dan anggun. Dalam perjalanan pulang, benak Jeliteng beradu pikir antara senang dan terkejut. Bahwasanya pertanyaan-pertanyaan besar yang menggantung di pundak dan angan telah terjawab sesuai kehendaknya. Memang kata hati telah mengatakan sebelumnya, sejak pertama ketemu pertama kali, Ayu cayaning ati adalah anaknya.
Getar hati serta perasaan memiliki adalah gambaran tentang sebuah penjelasan pengungkapan rahasia-rahasia yang pada saatnya nanti pasti tersampaikan seiring waktu berjalan begitu cepat, menggoda rasa di hati. Sesampai di rumah, Kinanti menyambut anak semata wayangnya dengan tebaran senyum rindu yang teramat sangat. Padahal belum genap 1 hari berpisah. Aduh, anak mama kerasan mainnya sama papa ya, kata Kinanti ketika menyambut anaknya dalam gendongan jeliteng. Sedangkan Nisa sudah berkicau bla bla bla, mengutarakan kegembiraannya tentang pertemuan dengan Mama Aisyah dan kedua kakek-kakeknya yang baru. Jeliteng hanya senyum saja, tetap menyimpan rahasia dari pernyataan Kusidik bahwa Ayu Cahyaningati adalah anaknya. Jeliteng hanya menceritakan bahwasanya masalah Ayu telah teratasi dan kini tak perlu dikhawatirkan lagi. Pagi yang indah menyambut suasana ceria akan hari. Burung berkicau merdu sekali. Udara segar gantikan yang pengap dari sisa siang malam. Lambaian daun-daun dan rumput-rumput kecil pelataran mengajak mereka semua menikmati suasana pagi yang damai. Mereka semua berolahraga sehabis subuhan dan bermain di sekitar taman. Canda kumpulan bocah di permainannya mengundang tawa siapa saja yang melihatnya. Ada banyak keragaman kepolosan dalam setiap candaan yang terlepas dari mulut mereka, hingga membangkitkan selera kegemesan para tetuanya. Bias-bias terlepas begitu saja di raut wajah jenaka nan mungil. Ayu dan Nisa serta teman-teman sepermainan padu dalam balutan tawa. Yang namanya Nisa selalu jahil ketika ada seorang anak yang rada nakal, hingga mereka enggan melakukannya lagi. Setiap kenakalan seorang anak tak mempan diingatkan dengan kata-kata, pastilah mempunyai ketakutan pada sesuatu benda atau yang lainnya, entah pada cacing, jangkrik, cicak, dan lain-lainnya. Itulah yang dimanfaatkan sosok seorang bocah perempuan bernama Nisa. Selalu saja menemukan titik lemah sebuah kenakalan anak-anak yang seumurannya ketika bermain bersama. Kinanti memutuskan untuk menemui Aisyah dan abahnya pagi ini. Berterima kasih bahwasannya telah dapat mengangkat pengiwo dari tubuh Ayu Cahyaningati. Mereka pun berangkat bersama Jeliteng. Nisa dan mamanya tidaklah ikut, karena di sekolah Nisa ada rapat wali murid. Hanya Kinanti, Jeliteng, dan Ayu meluncur bersilaturahmi ke rumah keluarga Aisyah. Dalam perjalanan, Ayu yang biasanya pendiam kini mulai berkicau dan bernyanyi bla bla bla, bikin mamanya tersenyum sendiri sambil melirik ke Jeliteng yang mengemudikan mobil, fokus memandang jalan. Sesekali melirik ke anaknya yang sedang berkicau sendiri di pangkuan mamanya. Sesampai di rumah Aisyah, mereka disambut Kusidik yang memang sedang memberi pupuk tanaman di halaman depan. Dan Ayu pun langsung meminta gendong kepada kakek barunya, yaitu Kusidik. Dan Aisyah pun keluar memberi salam dan langsung berpelukan dengan Kinanti. Juga tak luput mencium Ayu Cahyaningati dan mengambilnya dari gendongan abahnya. Mereka pun ngobrol mengakrabkan diri, terutama Kinanti dan Aisyah. Dua perempuan cantik yang terdekat di hati dengan Jeliteng, yang satu berpakaian modis layaknya wanita modern, dan yang satunya lagi adalah sosok sederhana berpakaian tertutup, tetapi tak meninggalkan kesan kuno, lebih terlihat anggun sebagai wanita muslimah. Sama-sama pandai, sama memiliki kelebihan masing-masing. Kinanti lebih kejam bila tersakiti, dan Aisyah selalu bersahaja dalam menyelesaikan masalah. Tetapi untuk urusan jahil, mereka sama-sama tengilnya. Di tengah-tengah obrolan, rumah Aisyah kedatangan tamu meminta tolong, bahwasanya orang tuanya kesurupan atau kena guna-guna. Itu terjadi tiap jelang maghrib. Suaranya berubah yang tak dimengerti bahasanya, seperti bahasa Bali, dan lebih banyak mengerang jika ditanya. Kemudian Kinanti memegang tangan tamu sang peminta tolong yang bernama Kartolo dengan meminta izin dulu kepada Kusidik. Dipegang tangannya Kartolo dengan seksama, kemudian melepas dan menciumnya, lalu berkata, perempuan ngeleak, sejenis pengiwo dalam ilmu leak hitam.
Kemudian Kinanti menyuruh si Kartolo untuk pulang terlebih dahulu, meminta alamat rumahnya, untuk nanti senja akan mendatangi rumah Kartolo. Seiring senja datang dan kumatnya orang tua si Kartolo yang katanya ngoceh bahasa Bali dan suka mengerang-erang sejadinya hingga membuat panik seluruh keluarganya. Sengaja Kinanti menunggu senja seperti yang dijanjikan kepada si Kartolo, tidak keburu pulang. Karena memang rumah Aisyah hadirkan keramahan dan keasrian nuansa hingga menjadi betah siapa saja yang singgah di rumah itu. Selepas maghrib, Kinanti mengajak Aisyah ke rumah Kartolo. Jeliteng dan Gusidik bermain-main dengan Ayu Cayaning Ati. Tak lama berselang, keberangkatan Aisyah dan Kinanti ke rumah Kartolo. Nisa dan mamanya datang ke rumah Gusidik. Semakin ramailah celoteh mereka karena kejenakaan mereka berdua sedang kumat-kumatnya, hingga kakek Sidik tertawa memegangi perutnya. Sedangkan Jeliteng tertawa melihat cara tertawa kakek Sidik yang rada-rada aneh. Belum pernah Jeliteng lihat sebelumnya. Sedang Mama Nisa hanya tersenyum saja, sesekali memperingatkan Nisa agar tidak terlalu menggoda adiknya. Kita tinggalkan dulu canda tawa yang terjadi di kediaman Aisyah. Sesampai di rumah Kartolo, memang terdengar erangan seseorang dengan suara perempuan. Tetapi yang kerasukan adalah bapak dari Kartolo. Aisyah telah melihat sosok bayangan perempuan yang mukanya menyerupai singa, tetapi lebih mengerikan dalam tubuh bapak dari Kartolo. Lalu Kinanti berkata lirih kepada Aisyah, "Calon arang atau Rangda Prerai Munju, atau disebut Nyinga, adalah bentuk leak singa yang sangat buas lagi galak. Ini masih taraf belum sempurna ilmunya orang yang melepaskan sukma ke dalam tubuh bapak itu, atau dalam bahasa Bali ngelekas, dan dalam bahasa Jawanya ngerogo sukmo." Kinanti menerangkan lagi, sedang Aisyah hanya manggut-manggut mendengar penjelasan Kinanti, seperti anak kemarin sore yang tak tahu apa-apa. Itulah sifat rendah hati dari sosok Aisyah yang memang sering diperlihatkan Jeliteng, hingga menjadi panutan bagi Aisyah. Kinanti sengaja tidak mengajak komunikasi dengan Sukma yang merasuki si bapak Kartolo, agar supaya tidak diketahui bahwa dia juga bisa ngilmu leak seperti dia, dan juga tingkatannya jauh di bawah Kinanti. Kemudian Kinanti mengembangkan jemari tangannya seraya mendekat si bapak Kartolo, lalu mencengkram ubun-ubun, dan lalu ditarik Sukma yang merasuki si bapak dari Kartolo hingga lemas pingsan terkulai di tepian ranjang. Sambil masih mencengkram tangan, dan kemudian Kinanti perlahan membuka jemari tangannya, dan lepaslah cahaya putih dari tangan Kinanti melesat hilang. Dan hanya Kinanti dan Aisyah yang mengetahui cahaya putih dihan tersebut. Dihan dalam bahasa Bali adalah cahaya putih pada seseorang yang ngelekas atau ngerogo sukmo dalam ngeleak. Cahaya putih atau dihan tersebut melesat hilang, tidak dengan serta-merta lenyap begitu saja, tetapi masih dalam pengamatan Kinanti dan Aisyah kemana letak pulangnya cahaya putih itu, agar dapat diketahui siapa yang ngerogo sukmo tersebut hingga merasuki bapak si Kartolo, supaya permasalahannya dapat diselesaikan agar kelak tidak menjadi dendam yang berkelanjutan. Kinanti dan Aisyah pun pamit untuk menuju letak jatuhnya cahaya putih tersebut. Setelah berjalan beberapa saat, tepat di depan rumah yang memang agak terpencil dari rumah-rumah yang lainnya, mereka telah disambut erangan suara perempuan marah dari dalam rumah yang hanya dapat didengar mereka berdua, yaitu Kinanti dan Aisyah. Siapa kau yang mencampuri urusanku? Kinanti memberi isyarat kepada Aisyah untuk menjawab. "Maaf ibu, saya minta maaf, dan saya mohon ibu memaafkan semua kesalahan orang yang ibu rasuki tadi," kata Aisyah yang masih berada di depan rumah tersebut. Tidak bisa. Dia telah menyakitiku terlebih dahulu, dan dia harus merasakan pembalasanku. Lalu Aisyah menjawab, "Haruskah sakit hati dibalas dengan sakit hati? Saya yakin ibu punya kemampuan lebih.
harusnya hanya memperingatkan saja, tidak membalasnya. Dan itu sudah cukup membuatnya jera, tidak dengan membalasnya terus-menerus seperti ini. Dari dalam rumah, terdengar luapan amarah yang amat sangat karena kata-kata Aisyah seolah menggurui dia yang lebih tua. Siapakah kau, wahai bocah kencur? Kau bukan siapa-siapanya. Biarkanlah. Jangan ikut campur atau kau akan menanggung akibatnya nanti. Kinanti mundur beberapa langkah dari Aisyah agar dia tidak terlihat oleh orang pemilik rumah yang sedang marah tersebut. Tiba-tiba pintu rumah itu terbuka dengan sendiri, dan kini muncullah sosok wanita parubaya yang cantik, tetapi dengan wajah yang muram marah. Rambutnya tergerai dimainkan angin, dan kuku-kuku di jemarinya memanjang tajam, siap mencengkeram Aisyah. Tetapi Aisyah adalah Aisyah, tetap tenang dan tersenyum manis semanis madu. Hai Cak Ayu, pulanglah sebelum aku mencabik-cabik mukamu yang ayu. Dengan desis mulut menyeringai dan mata mulai melotot akan menyerang Aisyah. Dengan mendekapkan kedua tangannya di perut selayaknya sholat, Aisyah tetap diam dan tersenyum, walau tangan wanita itu dengan kuku tajam akan menyerangnya. Ketika tangan-tangan itu akan menyentuh wajah Aisyah, dari arah belakang tiba-tiba muncul sosok besar seperti raksasa tepat di belakang tubuh Aisyah. Ternyata Kinanti telah memamerkan leak raksasa kepada wanita parubaya tersebut dengan merubah dirinya menjadi leak raksasa, hingga membuat wanita tersebut terkejut mengurungkan serangannya kepada Aisyah. Malam semakin larut, hawa amarah telah menaburi sunyinya dengan dendam hamparan bintang dan dingin, serta hembusan angin membuat bergidik bulu-bulu tengkuk ketika desis dan erangan sosok dua wanita yang memiliki ilmu leak berhadapan-hadapan satu sama lain. Daun yang berguguran terhempas angin pun seakan menjauh jatuhnya dari lingkaran dua sosok wanita ini. Kini, wanita setengah baya itu masih seakan tak percaya bahwa leak raksasa yang berada di belakang Aisyah adalah sosok halusinasi dari ilmu yang dikeluarkan Aisyah agar membuat dia keder dan mengurungkan serangannya. Amarah telah menyelimuti hati dan pikirannya. Dendam merasuki jiwa hitam sukmanya hingga tak bisa lagi membedakan mana yang asli atau halusinasi saja. Setelah mundur beberapa langkah, dia telah memantapkan jiwanya bahwa yang di belakang Aisyah itu adalah sebuah halusinasi. Kini dia bergerak untuk menyerang kembali dengan merentangkan tangan memamerkan kuku yang tajam, serta wajah yang tadinya cantik telah berubah dalam keremangan malam yang kian sunyi dari peradaban bentuk suara-suara alam malam menjadi prerai munju. Dalam bahasa Bali, prerai sama dengan muka dan munju sama dengan ke depan, yang artinya muka yang ke depan seperti singa, atau disebut nyinga, atau leak singa yang memang memiliki aura kejam dan galak. Sedangkan Aisyah masih tenang, layaknya orang yang khusyuk sholat, tetap tenang dan fokus memandang ke depan ke arah wanita parubaya itu, berganti rupa dari cantik menjadi buas. Ketika tangan dengan kuku tajam itu akan menyentuh wajah cantiknya hingga beberapa jengkal jarak, hingga tak mungkin menghindar, maka akan koyaklah wajah cantiknya mendapat cakaran dari amarah wanita parubaya yang kini berubah menyerupai singa. Tetapi ketika akan tersentuh, tiba-tiba tangan dengan kuku tajam itu seperti tersengat aliran listrik berjuta-jutaan watt, hingga dia terpelanting ke belakang beberapa langkah dengan perasaan heran. Siapakah gadis cantik berjubah motif kembang-kembang ini? Kata wanita itu yang kini bergelut dalam benak hatinya mulai penasaran. Kinanti yang di belakang Aisyah memang telah menyalurkan hawa pelindung pada tubuh Aisyah. Apapun bentuk dari segala ilmu hitam tak akan mampu atau sanggup menyentuhnya. Apabila dipaksakan akan berakibat fatal, dan terbakarlah yang menyentuhnya seperti yang telah dibuat Kinanti pada rumah Nisa beberapa waktu yang lalu ketika disatroni kelompok kuntilanak yang mendendam.
Apalagi dengan kekuatan Aisyah sendiri yang memiliki ajian serak sukma, atau lebih dikenal dengan serap jiwa yang begitu hebat jika digunakan dengan tenaga penuh. Kini rasa penasaran sang leak singa bertambah memuncak, dan Aisyah tak bergeming sedikit pun dari tempatnya berdiri. Dengan melenggak-lenggok bak penari kecak, wanita setengah baya itu kian menggila dalam tariannya, seakan mengumpulkan energi yang dia punya untuk menyerang si Aisyah. Kinanti yang berubah menjadi leak raksasa kini mengambil alih pertarungan menghadapi leak singa. Dengan membabi buta, leak singa menerjang seperti singa betina memburu mangsanya, menerjang, mencakar dan menendang leak raksasa dengan garang. Tetapi leak raksasa hanya menangkis dan menghindar saja. Sesekali dia memegang rambut si leak singa untuk dipelintir ke kiri dan ke kanan, seakan seperti dipermainkan. Dan leak singa pun semakin gusar dan menerjang terus dan terus menerjang, hingga seperempat waktu dalam menyerang tak bisa menyerang ataupun menyentuh tubuh leak raksasa. Dia pun mundur beberapa langkah, lalu merentangkan tangan dengan kuku yang tajam diarahkan kepada sang leak raksasa dan mengibas-ibaskan tangannya hingga membentuk gulungan awan menyerupai kabut yang berputar-putar, membentuk bola besar yang secara perlahan berubah menjadi sebuah bola api yang akan dilemparkan kepada sang leak raksasa. Kemudian terdengar erangan sang leak singa dengan hentakan dahsyat, melontarkan bola api ke arah sang leak raksasa dengan tenaga penuh, hingga sambaran bola panasnya dapat terasakan oleh Aisyah, hingga dia memalingkan muka ketika sambaran bola panas itu meluncur ke arah si leak raksasa. Bukannya menghindar atau menangkis serangan yang dahsyat itu, tapi malah menerimanya dengan dada sebagai tameng serangan tersebut, hingga membuat kaget sang pemilik bola panas itu. Ketika bola api itu mengenai dada leak raksasa hanya berputar-putar saja, dan perlahan-lahan menjadi mengecil, kecil, lalu menghilang dari pandangan. Itu membuat sang pemilik bola api menjadi sangat heran dan menahan nafas terperanjat tak percaya dengan semua yang dilihatnya. Padahal siapapun yang kena bola api, atau lebih tepatnya disebut peluh, pasti akan meregang nyawa terkapar. Tetapi ini malah menghilang begitu sampai pada sasaran yang dituju. Kemudian leak raksasa itu kini berubah wujud menjadi sosok wanita cantik kembali, yaitu Kinanti, berjalan menuju musuhnya yang melemparkan bola api kepadanya. Kini bertambahlah terkejut si leak singa, siapa yang kini di hadapannya. Lalu dengan seketika menunduk memberi hormat sambil berkata, "Maafkan saya Gusti Ayu." Sambil tetap menunduk tak berani sedikit pun memandang wajah Kinanti dan memegang telapak Kinanti, tanda meminta maaf teramat sangat. Lalu Kinanti pun menjawab, "Sudahlah, jangan diulangi lagi. Kalau kau ulangi perbuatan ini lagi, aku akan memusnahkan ilmu leakmu." "Maafkan Tiang Gusti, Tiang salah, ampun." Kinanti pun menyuruhnya berdiri dan mengajaknya masuk ke rumah sang wanita parubaya itu. Entah apa yang dibicarakan untuk beberapa saat, sedangkan Aisyah hanya menonton dengan senyum manis semanis madu, melihat akhir dari pertempuran tadi berakhir dengan saling memaafkan. Ternyata wanita parubaya yang cantik itu bernama Lasmini, salah satu murid dari Nenek Nilo yang pernah melakukan kesalahan dalam etika para leak, hingga dia diusir Nenek Nilo keluar dari Pulau Dewata sebagai bentuk penebusan dosa-dosa agar tak terulang lagi apa yang sudah dia lakukan di tanah leluhurnya. Dalam perjalanan pulang, Kinanti menceritakan perihal ilmu leak. Pada dasarnya ilmu leak adalah ilmu leluhur tanah Dewata yang berasal dari penduduk Tengger di pegunungan Bromo berabad-abad yang lalu, yang kemudian menetap di tanah Dewata. Ilmu leak adalah sebuah ilmu pertahanan diri dari para musuh pada waktu itu, yang kemudian disalahartikan dengan kejelekan-kejelekan atau pengiwo, ilmu hitam, di mana konon leak adalah pemakan bayi baru lahir dengan menghisap darahnya sebagai bentuk penambah kekuatan.
atau berdiam di kuburan-kuburan untuk memakan organ-organ manusia yang telah mati, juga sebagai penambah kekuatan. Padahal sebenarnya bukan itu. Ini merupakan salah pengertian bagi orang-orang awam. Sebenarnya bayi yang menangis tengah malam adalah bayi tersebut melihat seseorang yang ngelekas atau ngerogos sukmo atau ngeleak yang memang sedang lewat di depan rumah bayi tersebut. Itu dilakukan secara tak sengaja. Jika seseorang tersebut mengerti ilmu ngeleak, ada aturan-aturan di mana seseorang untuk ngeleak. Ada ketentuan bersama apabila kalau ngeleak tidak boleh dekat-dekat dengan rumah yang sedang memiliki bayi, hingga tidak mengakibatkan resahnya sang bayi dengan terus menangis. Dan jika seseorang akan ngeleak di kuburan, bukan berarti memakan bangkai atau organ-organ tubuh manusia yang mati, melainkan dikarenakan adalah kuburan adalah tempat kesunyian, di mana pemusatan pikiran dalam ngeleak bisa dengan mudah terlaksana dengan sempurna, bukan untuk memakannya. Ada pengiwo kiri dan ada penengen kanan, yang mana banyak pengertian pengiwo sebagai bentuk ngeleak dengan ilmu hitam seperti nelo atau nerang jana yang digunakan dalam hal-hal ketidakbaikan atau dendam yang bisa membuat orang lain sakit atau mati secara tak wajar, maupun kesurupan yang berkepanjangan dan bentuk-bentuk lain dari ketidakbaikan. Sedangkan penengen adalah bentuk layak kebaikan, di mana digunakan untuk tolong-menolong sesama yang terkena hal-hal tentang gaib. Juga merupakan bentuk pertahanan diri segala dari semua jenis ilmu-ilmu pengiwo. Memang kata Kinanti, leak telah mendapat pencitraan buruk bagi masyarakat di tanah Dewata yang sudah dicap sebagai ilmu hitam yang harus dimusnahkan. Dan itu merupakan pemahaman yang keliru dan harus diluruskan. Mempelajari ilmu ngeleak itu tergantung dari pribadi masing-masing individu orang tersebut. Jika yang mempelajari punya sisi keburukan, maka dia yang sudah berilmu pasti dipergunakan untuk kejahatan dan sebaliknya. Konon ada 7 tingkatan dalam ngeleak, yaitu leak barak, leak bulan, leak pamamoran, leak bunga, leak sari, cemeng rangda, dan leak siwaklaka. Dan siwaklaka adalah ilmu tertinggi dari para leak dan dapat memiliki yang disebut pancageni aksara, 5 pintu indera tubuh yang dapat mengeluarkan cahaya kekuatan pada 5 titik anggota tubuhnya, sehingga sang pemilik bisa menggunakan kekuatan itu sesuai kehendak hatinya tanpa harus merapal terlebih dahulu. Itulah letak kekuatan sesungguhnya pada diri pengeleak sejati. Dari situlah maka pencitraan buruk terhadap leak menjadi sangat buruk di tanah Dewata, hingga menjadi sesuatu untuk dimusuhi oleh para balian atau para dukun ataupun para wiku. Padahal para balian juga banyak yang bisa ngeleak, tetapi dengan jenis leak penengen, konon hanya para barong yang bisa menandingi kekuatan para leak. Dan masih menurut Kinanti, itu adalah bentuk adu domba oleh segelintir orang yang memang tidak menginginkan kedamaian di tanah Dewata, hingga memicu ketidaksenangan dan rasa dendam yang menjerumuskan sifat-sifat manusia untuk menghalalkan segala cara dalam melaksanakan hajatnya dengan keburukan. Tak terasa Aisyah dan Kinanti telah sampai di pekarangan rumah. Dengan senyum terkembang merona, mereka semua telah baik-baik saja. Nisa langsung menyambut mereka berdua dengan celoteh riangnya. Sedangkan si Ayu sudah terlelap dalam gendongan sang kakek Sidik yang asik ngobrol dengan mamanya Nisa, sedang jeliteng entah kemana. Ternyata setelah keberangkatannya Kinanti dan Aisyah ke rumah Kartolo, Gus Sidik menyuruh jeliteng untuk mengikuti mereka pergi. Dikhawatirkan mereka berdua mendapat masalah yang bisa membahayakan diri Aisyah dan Kinanti. Itu dikarenakan Gus Sidik merasakan adanya kekuatan yang besar di balik kejadian kesurupannya pada bapaknya Kartolo. Kekuatan yang mengandung hawa dendam begitu besar di balik peristiwa itu. Ya, memang ternyata wanita parubaya yang bernama Lasmini adalah sebagai kembangan agar seseorang dinanti muncul
untuk mengetahui kekuatan yang dimiliki para kelompok si Jeliteng, karena memang ada dendam yang saling bertautan. Sejak Kinanti mencabut dan melepas cahaya Putindihan dan mengikutinya sampai bertarung dengan leak singa yang tak lain adalah Lasmini, yang merupakan masih murid atau sisa dari nenek Nilo, ada sepasang mata yang mengamatinya, yaitu sosok lelaki tua berpakaian hitam-hitam berjenggot putih. Dan di sudut lainnya, Jeliteng juga mengamati pertarungan antara Kinanti dan Lasmini yang berakhir damai dan saling memaafkan. Jeliteng memang hanya mengamati saja, tetapi jika kakek tua itu melibatkan diri dalam pertempuran, maka secara langsung Jeliteng pun turun tangan menandingi si kakek-kakek itu. Karena memang menurut penglihatan Gusidik, orang ini sangat mumpuni, bukan tandingan Aisyah dan Kinanti. Makanya Gusidik mengutus Jeliteng agar mengikuti mereka berdua. Selepas Kinanti dan Aisyah pulang, kini Jeliteng mengikuti gerak-gerik kakek-kakek itu dengan amat sangat hati-hati. Karena dia ini juga sangat sensitif terhadap pergerakan-pergerakan batin yang mengikutinya. Siapakah kakek sakti yang satu ini? Jeliteng memang hanya mengamati saja, tetapi jika kakek tua itu melibatkan diri dalam pertempuran, maka secara langsung Jeliteng pun turun tangan menandingi si kakek-kakek itu. Karena memang menurut penglihatan Gusidik, orang ini sangat mumpuni, bukan tandingan Aisyah dan Kinanti. Makanya Gusidik mengutus Jeliteng agar mengikuti mereka berdua. Selepas Kinanti dan Aisyah pulang, kini Jeliteng mengikuti gerak-gerik kakek-kakek itu dengan amat sangat hati-hati. Karena dia ini juga sangat sensitif terhadap pergerakan-pergerakan batin yang mengikutinya. Berselang beberapa saat, pergerakan kakek itu menghilang dari pengamatan Jeliteng. Ternyata kehilangan jejak dalam gelapnya malam. Sambil terus memutari rumah tua si Lasmini, Jeliteng mencari keberadaan sang kakek itu, tetapi tak mampu menembus gelapnya malam. Hingga dia pun balik melangkah pulang dengan perasaan siapakah dia sebenarnya. Berniat jahatkah? Atau hanya sebagai orang sakti yang hanya kebetulan lewat dan melihat saja pertempuran antara Kinanti dan Lasmini? Sambil garuk-garuk kepala, ia tinggalkan pertanyaan itu di gelapnya malam, berdendangkan suara serangga kegelapan berpesta pora menikmati hari. Senyum Kinanti begitu terharu melihat anak semata wayangnya tertidur pulas dalam gendongan Gusidik, seakan damai, seperti menemukan rasa aman yang teramat sangat dalam mimpi-mimpinya. Kinanti pun mengambilnya seraya berkata, "Nggak nakal kan sama kakek? Oh, pinternya anak mama sayang. Kakek tidak diompoli," sambil menciuminya berulang kali. "Loh, mana si Jeliteng?" kata Gusidik. Kini Aisyah dan Kinanti saling beradu tatapan, seakan ingin tahu kalau memang sejak dia datang keberadaan Jeliteng memang tak ada, dan ingin bertanya seakan-akan malu siapa yang akan memulainya terlebih dahulu. "Emang dia kemana, Abah?" kata Aisyah. "Dia tadi aku suruh menyusul kalian. Khawatir terjadi apa-apa pada kalian berdua," kata Gusidik. "Oh," kata Kinanti dan Aisyah secara bersamaan. Dan Nisa yang tadinya mengantuk langsung menimpali, "Kikuk-kikuk." Kemudian sambil memeluk mamanya dan memejamkan mata seraya pura-pura tidur. Maka tertawalah Gusidik mendengar kata-kata Nisa barusan tadi, hingga memerahlah wajah Aisyah dan Kinanti tersipu malu, saling berpandangan kembali, merasa dikerjain. Tak seberapa lama Jeliteng datang membawa makanan kesukaan Nisa yang dipesan tadi sewaktu Jeliteng meninggalkan rumah Gusidik, yaitu 5 buah durian besar-besar, hingga menyengat hidung Nisa dan langsung saja terbangun. Langsung minta dibukakan, dan Ayu pun yang tertidur pulas mendengar kegaduhan kakaknya juga terbangun minta jatah seperti yang dilakukan kakaknya, hingga membuat suasana rumah menjadi tawa yang meriah melihat jenakanya si Nisa dan Ayu dalam merebut makan durian yang memang menjadi kesukaan mereka berdua. Sampai-sampai Papa Jeliteng kewalahan dalam membuka durian tersebut satu persatu. Kini malam hadirkan kesederhanaan rupa mukanya, menebarkan hembusan angin sepoi dalam biduk nuansa damai dan tenang, ungkap semua misteri, menjawab waktu yang terus berlalu.
Mereka semua sengaja menginap di rumah Aisyah. Ketika mereka terlelap, Kusidik memanggil Jeliteng untuk mengobrol berdua di teras belakang yang memang memiliki gubuk-gubukan yang terbuka seperti gazebo peristirahatan. Kalau-kalau ada tamu-tamu yang datang, Kusidik memberi wejangan jika memang sudah menjadi takdir langit suatu hari nanti bahwa Jeliteng harus adil kepada mereka berdua, yaitu Aisyah dan Kinanti. Dan itu membuat bingung si Jeliteng. Aisyah jelas-jelas sudah bertunangan dengan si ganteng Astana Ja'far, sedang Kinanti sudah status istri orang. Sambil garu-garu kepala tak mengerti jalan bicara Kusidik, Jeliteng plonga-plongo kayak monyet kehilangan teman bermain. Bingung cara menjawabnya tentang penyampaian Kusidik bahwa dia harus adil pada mereka berdua, si Aisyah dan Kinanti. Di saat perseteruan di kepala ingin menjawab apa yang diomongkan Kusidik, tiba-tiba Kusidik berkata ada yang datang tapi mengendap-endap, sepertinya tidak ingin diketahui. Begitu Kusidik dan Jeliteng datang untuk menghampiri, ternyata Nisa sudah lebih dulu berada di depan rumah seakan menantang siapa yang akan datang. Nisa memang tidak mempan dengan ajian sirip saketi, makanya begitu ada yang menebar ajian tersebut, dia langsung terbangun dan melihat siapa yang akan datang tanpa diundang dengan menyirip seisi rumah tersebut. Jeliteng pun menghampiri. "Ada apa sayang?" kata Jeliteng. "Ada kakek-kakek di kegelapan sana, ingin melihat-lihat isi rumah ini." Kusidik pun menggunakan suara dalam untuk mengundang datang ke rumahnya kepada kakek-kakek tersebut untuk menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya. Dan akhirnya kakek itu pun keluar dari kegelapan malam yang terpenuhi jelaga-jelaga pekatnya untuk menemui mereka bertiga. Ternyata ketika terkena sorot lampu teras, wajah kakek itu sangat menakutkan, hingga Nisa memegang tangan Jeliteng, tanda dia mengalami rasa takut pada kakek tersebut. Tetapi tidak sembunyi, hanya berpegangan tangan untuk rasa aman, yang memang dalam jiwa masih anak-anak, walaupun dia sudah melihat jenis-jenis setan yang menakutkan sekalipun. Lalu Kusidik menanyakan perihal kakek tersebut, mengapa datang mengendap-endap dan menebar ajian sirip kepada rumahnya. Kemudian kakek itu pun bercerita bahwa dia adalah bernama Sogol, kakek asli Nisa dari sang bapaknya Nisa Amiruddin, yang konon meninggalkan Amiruddin waktu bayi agar terselamatkan dari amuk masa masyarakat di lereng Senduro di kaki Semeru akibat ulahnya sendiri. Kakek itu pun mengisahkan perjalanan hidupnya. Dulu dia adalah sosok muda yang taat beribadah dan sangat santun kepada semua warga sekitar Tengger dan Senduro dengan nama Sogol, dan diyakini oleh warga setempat memiliki ilmu-ilmu kanuragan yang sangat mumpuni hingga disegani teman maupun lawan. Dia adalah tipe lelaki pendiam dan sangat menghormati adat istiadat daerah di mana dia tinggal, dan juga memiliki wajah yang tak begitu tampan pada umumnya. Setiap jatuh cinta pada gadis idaman selalu kalah oleh yang lebih gagah dan tampan. Tetapi dia tak pernah putus asa dalam mencari cintanya. Dia rendah hati, tak pernah menggunakan ilmu-ilmu untuk memikat hati perempuan yang diinginkan dengan pelet-pelet yang dia kuasai. Dia hanya mengandalkan murni keikhlasan gadis idaman untuk mencintai apa adanya, tanpa harus menggunakan ilmu yang dia punya. Kegagalan dan kegagalan membuatnya mulai tak begitu memikirkan cinta, dan dia terus melatih ilmu-ilmu tua yang sangat langka di tanah Jawa ini dengan serius, hingga mencapai tahap tertinggi dalam semua ilmu yang dia punya. Suatu hari ada gadis yang teramat cantik datang ke kampungnya. Dia bernama Murniasih. Konon katanya keponakan Pak Diro yang tak jauh dari rumah si Sogol, membuat mereka sering bertemu hingga membangkitkan bunga-bunga cinta hati Sogol untuk bersemi lagi. Murniasih pun tidak menyia-nyiakan maksud genderang hati Sogol. Karena itu jelas terlihat dari tatapan mata si Sogol yang begitu terpikat dengan kecantikan serta keramahan senyum Murniasih, bikin si Sogol kelepek-kelepek, tak bisa tenang barang sekejap pun. Mereka pun menjalin cinta meskipun umur mereka terpaut jauh.
Penduduk desa setempat pun ikut gembira melihat si Sogol mendapatkan pujaan hati yang sekian tahun selalu kalah dalam perburuan tambatan hati dengan yang muda-muda dan gagah-gagah. Ini semua terkikis oleh hadirnya si Murni dalam hidup si Sogol. Bahkan Murni pun ketika datang banyak yang menyukai, baik Jejaka maupun Duda, karena memang Murni gadis belia yang cantik dan ingin menetap di desa tersebut. Sogol pun memanjakan Murni bak bidadari surga. Keinginannya selalu dipenuhi, hingga akhirnya si Sogol memasang tarif dalam melakukan praktek perdukunan yang dulunya menolong dengan ikhlas, kini bertarif mahal berkat ajaran Murni. Dan ini yang membuat Murni semakin berkuasa atas semua kelebihan-kelebihan Sogol dalam hal spiritual, menjadikan Sogol sapi perahan penghasil pundi-pundi kekayaan yang kemudian dikirimkan ke desa asal Murniasih terlahir. Dan jika Murni tersakiti oleh seseorang, maka Sogol disuruh meneluhnya, yang memang bertentangan dengan hati kecil si Sogol. Jika tak dituruti, maka Murni akan mengancam untuk meninggalkan Sogol dan berpaling ke lain hati. Itu yang membuat Sogol selalu menuruti perintah Murni. Cinta telah mengalahkan logika dan nurani hati. Sogol, dulunya sang pengasih dan pemurah ini, menjadi jiwa-jiwa yang kalah oleh hebatnya cinta, hingga menghalalkan segala cara agar istri cantiknya si Murni bisa tersenyum gembira dan tidak meninggalkan dirinya. Masyarakat sekitar mulai tidak menyukai keluarga kecil si Sogol dan Murni. Jika praktek perdukunan si Sogol lagi sepi, maka Murni menyuruh suaminya si Sogol untuk meneluh orang-orang terkaya di daerah sekitar. Dan jika sakit atau apalah, maka mereka dipastikan akan berobat ke rumah Sogol, karena memang dukun manapun tak akan sanggup menyembuhkan apa yang telah diperbuat Sogol. Tak akan bisa disembuhkan oleh dukun manapun sekitar desa tersebut, hingga pasti datang ke Sogol untuk penyembuhan penyakitnya. Sampailah Amiruddin lahir sang bapak Nisa, hingga kebutuhan semakin banyak dan memaksa Sogol semakin menggila dalam mencari kebutuhan yang disuruhkan si Murni. Dia meluaskan pengaruhnya, menantang semua dukun, baik yang kelas teri maupun yang kakap, dan semua dia kalahkan dengan sangat mudah, menjadikan mereka enggan membuka praktek perdukunan, dan semua pasien harus berobat ke Sogol. Dan itu membuat dendam timbul dalam benak para dukun yang ditaklukkan, menjadikan dendam kesumat seperti bara dalam sekam yang sewaktu-waktu akan membakar mereka menjadi perhitungan tersendiri di kemudian hari. Singkat cerita, hari pembalasan pun tiba. Seluruh para tetua dan dukun-dukun yang pernah dikalahkan oleh Sogol kini bersekutu menuntut balas di malam Jumat Legi, yang menurut mereka adalah hari apesnya si Sogol. Mereka mengepung rumah Sogol dari segala penjuru. Sogol yang meskipun sakti mandraguna pun kewalahan menghadapi banyaknya pengeroyok. Rumahnya dibakar. Sang istri melarikan diri meninggalkan anak semata wayang. Amiruddin dalam kobaran api yang begitu beringas, melahap apa saja yang menjadi makanannya. Akhirnya sang istri Murniasih pun tewas dikeroyok massa yang mengepung. Sedang Sogol sendiri bertarung menghadapi para jawara-jawara yang juga sakti dengan lawan tak berimbang. Banyaknya luka pada tubuh si Sogol membuat dia mendesak masuk ke rumah dalam keadaan terbakar, dengan maksud kalaupun harus mati bersama buah hatinya yang masih tak berdosa. Setelah mengambil bayinya, si Sogol dalam keadaan terluka parah menerobos api membara dengan sisa-sisa tenaga yang ada. Entah dari mana datangnya, sosok penolong yang tak lain tak bukan adalah Pak Diro, datang menyelamatkan mereka yang sudah di ujung tanduk kematian, dan akhirnya membawa Sogol yang terluka parah masuk ke dalam hutan untuk menyelamatkan diri. Hingga akhirnya Sogol menyerahkan anaknya si Amiruddin untuk diasuh Pak Diro, sedangkan si Sogol mengembara mengasingkan diri. Sebelum berpisah, Pak Diro berpesan kepada Sogol untuk tidak membalas dendam atas kejadian ini dan menjadikan sebuah hikmah agar tak sampai terulang kembali. Itulah kisah si kakek Nisa yang sebenarnya, dan datangnya dia berniat melihat Nisa.
Jika dia mengendap dan menebar ajian sirep agar kedatangannya tidak diketahui musuh-musuhnya yang dulu ingin membunuhnya, dan ketika Nisa dikelilingi orang-orang yang berilmu tinggi, menjadi ketakutan si kakek Sogol ini. Takutnya adalah orang-orang yang berada di sekeliling cucunya adalah orang-orang yang ingin membunuhnya dulu. Tetapi semua itu terbantahkan karena Nisa berada di tangan-tangan yang tepat, terutama Jeliteng yang merupakan terdekat dengan Nisa dan mengajarkan tentang kebaikan-kebaikan kepada cucunya selayak anaknya sendiri. Dan sang kakek Sogol pun meminta Jeliteng agar mau menerima ilmu-ilmu sang kakek agar kelak dapat diturunkan kepada Nisa, karena pada saat ini rasanya tak mungkin menurunkan langsung kepada si Nisa. Dan Jeliteng pun menyanggupi di tempat yang akan ditentukan nanti untuk menerima warisan itu. Subuh telah menjemput malam, sang kakek undur diri sambil mengelus-elus kepala Nisa yang masih menyimpan rasa takut dan tetap memegang tangan Jeliteng, seakan berkata-kata lebih yang tak bisa diungkapkan. Sang kakek pun memahami apa yang terjadi hingga tak berlama-lama singgah di rumah Kusidik. Setelah sang kakek pergi, Nisa masih tetap memandang lekat-lekat dalam kegelapan yang menelan sang kakek di persimpangan jalan. Dalam keremangan pagi datang, dan satu persatu penghuni rumah Kusidik pun bangun menunaikan ibadah bersama dalam syahdu pagi. Di antara keremangan pagi, Kutilang bernyanyi membuka hati bersyairkan sabda alam raya, berpantun tembang-tembang kehidupan yang patut disyukuri semua umat ciptaannya. Jeliteng pun melanjutkan lelapnya di halaman belakang dan Nisa pun mengikuti. Mereka yang ada di rumah merasa heran kenapa habis subuh Jeliteng, Kusidik, dan Nisa melanjutkan lelapnya. Mereka pun berpikir tadi malam mereka pasti memeragakan sesuatu hingga terlelap kembali di pagi hari ini. Waktu cepat merayap pada hari. Siang pun kini sudah datang pada hari yang cerah. Angin sejuk segar membawa berkah di siang ini. Aisyah kedatangan tamu istimewa, yaitu Astana Ja'far, si ganteng yang kuliah di Mesir yang tak lain adalah tunangannya sendiri. Tetapi dia begitu tenang, tak ada greget yang tampak di wajah Aisyah. Kusidik, Kinanti, dan mamanya Nisa menemuinya di ruang tamu. Sedangkan Jeliteng dan Nisa masihlah tertidur di halaman belakang yang ditunggui si Ayu bermain sendiri, menunggu kakaknya si Nisa terbangun. Setelah bangun, Nisa langsung membangunkan papa Jeliteng dan merengek, "Pa, lapar, pengen nasi pecel." Mereka bertiga pun keluar lewat pintu halaman belakang tanpa cuci muka ataupun mandi dulu, pergi mencari nasi pecel yang diminta si Nisa. Berjalan menyusuri kampung, mencari makanan nasi pecel tanpa diketahui penghuni rumah. Setelah menemukan sebuah warung nasi pecel, Jeliteng pun memesan 3 piring. Dengan lahap mereka memakannya. Kasihkan makan, mereka tak tahu kalau tiba-tiba Aisyah sedang melihat dan memperhatikan mereka makan tepat di belakang Jeliteng, Nisa, dan si Ayu. Dalam hati Aisyah pun bergumam, "Bapak dan anak sama saja, kalau makan gak ingat apa-apa." Aisyah mencoba mencari perhatian, tetapi tak satu pun dari mereka, Jeliteng, Nisa, Ayu, tak ada yang menoleh. Terus asik menyantap makanan yang tersaji di atas meja, hingga Aisyah bersuara, "Kalau gini caranya, masakanku di rumah nggak laku nih. Pada makan di sini rupanya." Baru mereka mendengar suara Aisyah. Jeliteng pun menoleh dan nyengir, diikuti Nisa dan Ayu nyengir pula. Dan Aisyah bergabung makan sambil nyuapin si Ayu yang memang sengaja dibiarkan oleh Jeliteng makan sendiri hingga belepotan sana-sini, membuat Aisyah semakin gemes dengan si Ayu yang mukanya penuh dengan nasi di seluruh pipi kiri dan kanan sambil senyum-senyum sendiri. Apa yang terjadi di rumah Aisyah? Bukankah dia kedatangan tunangannya dari jauh sengaja hanya untuk menemui si Aisyah? Ada apa sebenarnya? Kenapa dia malah mencari Jeliteng yang sedang di warung makan bersama anak-anaknya? Ternyata dia sudah menyatakan kepada abahnya tempo hari tentang pembatalan pertunangan tersebut, dan dengan sengaja biar abahnya yang menyampaikan kepada si Astana Ja'far maksud dari pembatalan ini.
Muka Ja'far pun pucat pasi mendengar penjelasan Gus Sidik tentang pembatalan pertunangan tersebut. Bagai tersambar halilintar di siang yang sejuk dan damai, tapi tak sedamai hati si Ja'far. Karena Aisyah membatalkan pertunangan sekaligus pernikahan yang menjelang. Disaksikan Kinanti dan Mama Nisa, Ja'far lemas tak berdaya di atas kursi dan mencoba menenangkan diri dengan tetap tegar menerima penjelasan-penjelasan Gus Sidik. Kinanti pun terheran-heran atas pembatalan pernikahan yang sudah menghitung hari, dan Mama Nisa mempunyai jawaban sendiri, bahwa jelitenglah jawaban atas pembatalan pernikahan tersebut, di mana Aisyah telah memiliki lelaki tepat dengan membatalkan pertunangan sekaligus pernikahan dengan Astana Ja'far, dan memilih jeliteng yang hitam plus badung, serta mempunyai keikhlasan hati seluas samudera yang ada di belahan dunia ini. Setelah Ja'far pulang, Kinanti mencari Aisyah di kamarnya, dan ternyata tak ada di tempat. Kemudian mencari ke halaman belakang, sampai akhirnya Gus Sidik menyuruh mencari di warung makan ujung jalan. Kinanti pun menuju apa yang ditunjukkan oleh Gus Sidik, hingga beberapa saat menemukan mereka sedang bercanda di depan warung dengan asiknya. Mengetahui Kinanti yang sungut-sungut karena lama mencari, malah begitu ketemu terus ditertawai. Bukannya marah, Kinanti malah ikut nyengir juga melihat anaknya di pangkuan. Melihat anaknya di pangkuan Aisyah dengan manja, seakan meledek mamanya sendiri, dengan bangga menampilkan wajah lucu dan imutnya ketika Kinanti datang. Senja telah menimang, waktu yang terus berjalan, suasana rumah kian ceria, ketika senyum Aisyah mulai terkembang kembali seperti kembang-kembang di halaman depan, begitu cantik dan anggun saat mekar semua, memberi warna harum pada sekitar yang tertiupkan oleh para anak angin yang berkejaran selayak bermain-main. Daun-daun pohon bergoyang menari bersama, sedang rerumputan mengikuti tarian mereka. Perkutut dalam sangkar manggung begitu syahdunya melepas senja menuju peraduan malam. Gus Sidik memanggil jeliteng untuk berbicara empat mata di ruangan khusus, tempat di mana Gus Sidik biasa memanjatkan doa-doa dan berkomunikasi dengan semua hal kegaiban. Dalam ruangan itu beraroma wewangian cendana yang halus dan harum. Ada sebuah sajadah terbentang di atas karpet halus bernuansa Timur Tengah di ruangan tersebut. Terasakan oleh jeliteng aura-aura magis yang tinggi. Jeliteng dan Gus Sidik duduk bersila berhadapan-hadapan. Dalam pembicaraan yang tertangkap, Gus Sidik berkata, "Kamu harus menikahi Aisyah malam ini. Siap nggak siap? Harus sekarang atau tidak sama sekali?" Jeliteng mendengar perkataan Gus Sidik yang langsung membicarakan tanpa membuka percakapan dulu, membuat Jeliteng tercengang dan merasa di tenggorokannya tersumpal makanan, hingga dia seakan tersedak tak percaya apa yang barusan didengar telinganya. "Hei, gimana?" kata Gus Sidik menepuk pundak Jeliteng, hingga Jeliteng tersadar dari rasa tak percayanya tentang apa yang barusan dikatakan Gus Sidik tentang pernikahannya dengan Aisyah malam ini. Dan Jeliteng menjawab dengan mantap, "Ya." Dengan perasaan masih tidak percaya, terdengar di luar ada tamu, sepertinya nenek dari Gunung Penanggungan, berbarengan dengan Gus Soleh. Tak lama berselang, datang pula para kiai-kiai dari Tebu Ireng yang rumahnya masih sekitar kota Malang. Kemudian Gus Sidik mengajak keluar Jeliteng untuk menemui para tamu yang hampir bersamaan datangnya. Kini yang datang adalah kakek Sogol, bercaping berpakaian putih-putih berdiri di luar rumah. Jeliteng menemuinya bersama Mama Nisa dan Nisa, lalu Jeliteng meninggalkan mereka. Cucu, anak mantu, dan sang kakek melepas kerinduan. Kemudian berdatangan pula para jin-jin dari sekitar kota Malang yang menjadi para santri Gus Sidik, termasuk yang dari Gunung Arjuna. Kapan hari diperkenalkan kepada Jeliteng waktu pencarian makam wasiat iblis bersama dua putri cantik-cantiknya yang digoda Jeliteng pada waktu itu. Malam pun merambat pelan-pelan. Semua sepertinya sudah hadir dan tidak diketahui oleh Jeliteng sebelumnya. Itu semua rencana Gus Sidik yang meminta bantuan santri-santri gaibnya dalam menebar undangan ke orang-orang terdekat.
Nenek penanggungan, yaitu Nenek Ratih, tertawa menampilkan deretan gigi yang sudah jarang-jarang nan menghitam sana-sini. Melihat Jeliteng berpakaian rapi sedikit, tampaklah kini Aisyah begitu anggunya, berpakaian kebaya Jawa yang dihiasi oleh Kinanti sendiri. Kini mereka berdua dinikahkan oleh Gusidik, disaksikan kerabat-kerabat terdekat mereka, juga disaksikan para mereka dari alam gaib. Begitu hikmat nan sakral ijab kabul malam ini. Sederhana, tanpa ada kemeriahan, tetapi tetap beraroma roman-roman dewa-dewi cinta. Setelah mereka berdua dinyatakan sah menjadi suami istri, Jeliteng dengan gemuruh di dada yang mengguncang bagai gelombang samudra menuju pantai-pantai ranum nan mempesona, mengecup untuk pertama kali kening Aisyah dengan mesra, dan Aisyah menitikkan air mata. Bahagia bisa memiliki imam yang begitu ikhlas dan bersahaja ketika menghadapi ujian-ujian hidup dengan tetap tersenyum, walau kenyataan itu pahit, sabar dan telaten dalam merawat serta menjaga anak-anaknya. Meski itu bukan darah dagingnya sendiri seperti Nisa, Alif dan lain-lainnya. Rasa kini tertumpah dalam wadah suatu ikatan pertalian cinta, meronakan hari-hari selanjutnya dengan bersama-sama di biduk rumah tangga sebenar-benar adanya. Dunia telah menjawab penantian, takdir sudah berkehendak di atas bahagia. Keceriaan terlihat di hati mereka berdua. Nenek Ratih terus menertawai Jeliteng dengan gurauan-gurauan parikan yang membuat seluruh di perhelatan pernikahan sederhana itu menjadi semakin meriah. Ada kodok jalan-jalan di pinggir kali. Jeliteng jelek, istrinya cantik sekali. Dan itu membuat hadirin gergeran semua. Gus Soleh menimpalin, makan roti gosong nan hitam, minumnya susu madu. Jeliteng hitam, istrinya Aisyah Ayu. Bertambahlah mereka tertawa bergemuruh dalam ruangan itu, karena hari ini hari di mana Jeliteng dikeroyok oleh para orang-orang terdekatnya untuk dijahilin, di mana dia tidak bisa berkelit atau melarikan diri. Kini Gusidik memberi isyarat agar acara peloncoan untuk Jeliteng dihentikan dan mempersilahkan para hadirin menikmati sajian seadanya. Dalam keramahan malam itu, si Kunto hadir membawa anak menantunya, seorang genderuwo bule. Dia memang lain dari yang lain, lebih tinggi dan besar dan berbulu keputih-putihan, sedikit kumel, matanya biru laut samudra. Bernama Jusan, kata si Kunto. Tetapi melihat keramaian yang terjadi dan dihuni oleh para orang-orang yang mumpuni, maka Kunto lebih memilih cepat pergi. Dikhawatirkan anak mantunya yang belum mengenal siapa-siapa di tanah Jawa bisa membuat kerusuhan di perhelatan pernikahan sederhana teman beratnya, Kang Mas Jeliteng. Dan Jeliteng mengerti maksud itu. Malam semakin melarut, sebagian para tamu yang datang mulai pulang undur diri. Nenek Ratih bercengkerama bersama Gusidik, Gus Soleh, Kakek Sogol beserta para santri gaib di teras depan, dan yang lainnya masih berbincang di ruangan tengah. Aisyah dan Jeliteng duduk bersama Ayu dan Nisa. Ayu pun sudah terlelap di bangkuan Aisyah, sedang Kinanti dan mamanya Nisa serta dibantu beberapa tetangga membersihkan ruangan dari piring gelas. Kini Aisyah menggendong Ayu, mengajaknya bersama Jeliteng juga Nisa ke halaman belakang di gubuk terbuka beratapkan ijuk dan menidurkan mereka di sana agar kamar-kamar yang tersedia ditempati untuk yang tua-tua. Setelah menidurkan Nisa dan Ayu, Jeliteng memegang tangan Aisyah. Dikecupnya kening Aisyah sekali lagi, dan Aisyah hanya pasrah sambil menggenggam erat jemari Jeliteng, seakan-akan enggan terlepaskan. Bintang gemintang bertaburan angin sepoi membawa kesejukan bahagia. Peluk hati tumpahkan rasa di bersatunya dua hati saling mencinta di jalinan kisah kasih asmara damai, indah menyatu. Benang-benang kusut yang membelit hari kini sudah melepas diri. Ayat-ayat rindu bertumbuh menabrak dinding sendi kehidupan. Sekarang bebas hambatan, indah memang pada waktunya. Jeliteng kini duduk berdampingan dengan Aisyah, berpegangan tangan seperti semua sudah dihalalkan. Dia sandarkan kepala pada pundak Jeliteng, sesekali melihat wajah sang suami, dan lalu tersenyum, mengenang semua perjalanan hidup mereka berdua.
sampai akhirnya menyatu dalam bingkai dua hati di cerita kehidupan ini. Malam semakin menunjukkan jati dirinya. Jeliteng dan Aisyah tidur bersama dua anak-anaknya di halaman belakang. Tidak selayaknya pengantin baru tidur di luar, tetapi itulah mereka, mengutamakan para tetua dan tamu untuk tidur di kamar miliknya. Kinanti pun melongo melihat mereka berdua ketika melihat anak semata wayangnya terlelap bersama Aisyah dan Jeliteng. Begitu terharu, sampai dia berlinang bahagia melihat keikhlasan mereka dalam menyayangi si Ayu juga Nisa. Nenek Rati dan Gus Soleh bergumam hampir bersamaan, "Cah gendeng." Sambil tersenyum setelah melihat Jeliteng dan Aisyah tidur di luar, Gus Sidik hanya bergumam, "Nggak salah aku menjadikan dia mantu." Sambil tersenyum dan berlalu, namun di hati kecil Kinanti ada rasa bahagia sekaligus cemburu. Orang yang pernah dia cintai kini menjadi suami Aisyah. Sosok yang membuahkan anak semata wayangnya, walau terjadi secara tidak sengaja tanpa diketahui Jeliteng menurut Kinanti. Tetapi lain halnya dengan Jeliteng, dia telah mengetahui kalau I Gusti Ayu Cahyaning Ati adalah anaknya dari pemberitahuan Gus Sidik, dan Aisyah pun mengetahui juga. Lalu ditepisnya rasa cemburu itu jauh-jauh dalam hati. Dia yakin Aisyah akan menjadi yang terbaik untuk Jeliteng dalam biduk rumah tangga nanti. Kinanti pun berbisik kepada Aisyah lewat mimpi dan lelap tidur, "Sisakah satu tempat untukku bila saatnya nanti aku akan hidup bersama kalian kelak nanti jika kau merestui." Kemudian dia pergi meninggalkan mereka yang memang terlelap di gubuk terbuka halaman belakang. Aisyah yang mendengar ungkapan hati Kinanti hanya tersenyum dan diam, dan melanjutkan talian mimpi bersama Jeliteng dan dua anak-anaknya. Dulur ketemu gede, gawe saklawase. Nah, Sobat Misteri Sunyi Mencekam, masih ada 2 part lagi yang tidak boleh Anda lewatkan. Dan jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.